Halo, kita jumpa lagi anak-anak. Salam, kita bisa berjumpa kembali. Kita berjumpa lagi Sekolah Minggu GITJ Pati. Dalam mengikuti ibadah sesi yang keempat. Nah, puji Tuhan, kita bisa bertemu dengan keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, dan iyang-iyang, teman semua yang sudah mendampingi anak-anak. Nah, di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, mari kita bersama-sama akan mulai ibadah sekolah minggu pada saat hari ini. Kita akan ngapain ini ya Bu Budi? Memuji Tuhan ya Bu. Memuji Tuhan. Kalau begitu gimana? Apa kita duduk manis atau kita sambil lari-lari Bu Budi? Kita sambil bertepuk tangan. Yuk ayo. Nah, puji Tuhan. Kita sambil berdiri, sambil bertepuk tangan, semangat. Nah, karena kita akan mengajak teman-teman kita untuk pergi ke sekolah minggu. Puji Tuhan. Mari kita pujikan. Yuk ayo ke sekolah minggu. Yo ayo ayo cepatlah, ayo 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 jangan terlambat, ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kita sudah menggoyangkan badan kita. Jangan sampai kalah dengan siapa tadi? Burung. Bunga. Burung pun bernyanyi. Bunga pun Menari. untuk Oleh memuji Tuhan. karena itu, ayo anak-anak pergi ke sekolah minggu. Nah, sekarang mari kita duduk yang manis dulu. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh setia dan baik kepada kami anak-anak-Mu. Pada saat hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu, memelihara, memberkati, melindungi sehingga anak-anak-Mu boleh memperoleh berkat kesehatan selalu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini anak-anak-Mu datang bersama-sama beribadah, akan memuji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kuasai hati, pikiran, mulut, pendengaran kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada orang tua, saudara, eyang yang mendampingi putra-putri dan cucunya. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih. Di dalam anak-anak-Mu semua beribadah. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Namun Tuhan, kami juga mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Seluruh doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, langsung ngapain Bu Budi? Setelah kita membuka dengan doa, nanti kita akan
mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Tuhan itu selalu melihat ya. Iya, Bu. Ya, dimanapun kita berada, ya, Bu. Apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat. Nah, tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita duduk yang manis, kita buka Alkitab kita ya Bu ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Yang akan dibawakan oleh siapa, Bu? Yang akan dibawakan oleh Ibu Tince. Nah, Ibu Tince SPD dengan tema berjuang untuk kasih maksimal. Wow, kasih maksimal itu yang bagaimana ya? Nah, yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita akan belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal keempat ayat ke-10. Kita buka sama-sama ya Alkitab kita. 1 Timotius pasal keempat ayat 10. Begini firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu berjuang untuk hasil maksimal, ya. Berjuang untuk hasil maksimal. Adik-adik kasih Tuhan, adik-adik tahu enggak apa sih artinya berjuang itu? Ya, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjuang itu artinya ialah berjerih payah, penuh dengan kesukaran dan bahaya dengan sekuat tenaga. Jadi berjuang itu artinya adalah berjerih payah penuh dengan sekuat tenaga. Bukan main-main, bukan setengah hati, bukan cari gampang dan santai. Adik-adik dikasih Tuhan, kesuksesan atau keberhasilan itu tidak bisa kita raih tanpa adanya perjuangan. Jadi, keberhasilan atau kesuksesan itu tidak bisa datang secara tiba-tiba atau turun dari langit. Semuanya itu harus melalui proses yang namanya perjuangan. Adik-adik tahu kan, bangsa Indonesia kita ini ya merdeka dengan cara bagaimana? Berjuang. Melakukan
perlawanan terhadap penjajah. Andai kata waktu dulu bangsa kita tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan perjuangan, tentu saja mungkin saat hari ini kita masih hidup di dalam penjajahan. Hidup kita mungkin masih tidak seenak sekarang ini. Sama adik-adik dalam dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan perjuangan pada saat membebaskan diri dari perbudakan di tanah Mesir. Bangsa Israel juga berjuang pada saat melewati padang gurun. Bangsa Israel juga berjuang pada saat mau masuk ke tanah Kanaan. Dan bangsa Israel berhasil melalui itu semua. Bangsa Israel berhasil melalui itu semua bukan karena hebat atau kuatnya mereka, tetapi selain adanya perjuangan, juga karena ada pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, mungkin adik-adik di rumah semuanya ya pasti memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki impian yang besar di dalam kehidupan adik-adik semua. Mungkin ada yang bercita-cita ingin jadi polisi, jadi dokter, jadi pejabat atau presiden, dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa meraih cita-cita itu tanpa adanya kerja keras, tanpa adanya perjuangan, atau kita hanya malas-malas saja, ya, berpangku tangan saja. Melainkan kalau kita mau meraih cita-cita kita, ya kita harus bekerja keras, berusaha, berjuang tanpa henti. Nah, mungkin saat ini juga adik-adik akan atau sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Tentunya adik-adik mengharapkan mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan nilai yang baik. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan nilai yang baik atau yang bagus? Apakah dengan cara kita merobek buku pelajaran kita, lalu kita bakar, abunya kita masukkan ke dalam air, terus kita minum, kita jadi pandai? Tentu tidak ya adik-adik kasih Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, harus ada usaha, harus ada perjuangan, yaitu dengan cara tekun dan rajin belajar, dan tidak mudah putus asa di saat menghadapi pelajaran yang susah atau yang sulit. Kita harus terus mencoba sampai kita bisa. Dan yang terpenting adik-adik kasih Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, berserah itu berbeda dengan menyerah ya. Kalau menyerah itu artinya kita tidak mau berusaha lagi karena merasa gagal atau takut gagal lagi. Nah, itu menyerah. Sedangkan berserah artinya adalah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dan hasil akhirnya kita percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik kasih Tuhan. Jadi, kalau adik-adik mau sukses di dalam hidup adik-adik, mau berhasil di dalam hidup adik-adik, kita harus berusaha, bekerja keras dengan maksimal ya, melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dan yang terutama kita mau andalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus agar memampukan kita dan senantiasa menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap usaha kita. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami senantiasa berjuang di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik kasih Tuhan. Dadah. Yuk kita bersama-sama akan ngapain lagi nih ya? Persembahan. Oh iya, hampir lupa persembahan ya. Iya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana Bu caranya? Oh iya, caranya dimasukkan dalam amplop, terus ditulisi persembahan sekolah minggu. Terus dititipkan ya kepada orang tua, saudara, yang pergi ke gereja, dimasukkan di kantong. Karena itu untuk Tuhan. Nah, yuk kita pujikan tambah hari. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mempersembahkan. Tadi diingatkan ya, tambah hari kita harus semakin bertambah setia, bertambah benci dosa. Wah, iya, benci dosa itu bertambah harus percaya. Nah, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama pada saat ini kita akan doa syafaat, doa persembahan. Nanti kalau doa Bapak kami bersama-sama. Oh iya, mari anak-anak kita berdoa syafaat dan persembahan. Tangan dilipat, mata ditutup, kepala tunduk. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami kepadamu Tuhan, mengucapkan puji syukur. Pagi ini anak-anakmu sekolah minggu sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menanamkan dalam hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kepadamu bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berkati orang tua mereka di dalam pandemi seperti ini Tuhan, agar mereka dapat hidup yang layak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami yang selalu kami perbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah, ajarilah kami untuk benci dosa ya Tuhan. Ajari kami untuk lebih percaya. Ajari kami untuk cinta Yesus. Ya Tuhan, ajari kami untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Persembahan ini untuk kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, doa kami yang tiada sempurna, kami serahkan tiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus yang memberkati mereka masing-masing. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau tak akan meninggalkan kami selangkah pun Tuhan. Kasih-Mu kepada kami karena Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi yang secara maksimal. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang tiada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah usai di dalam kita mengikuti ibadah pada saat ini. Namun sebelum kita tutup, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Selain memuji Tuhan, Bu, kita selalu berdoa ya Tuhan. Berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya di bulan yang akan datang, bulan Mei ya, kita bisa bertemu kembali ya. Bisa bertemu kembali dengan tatap muka. Wah, puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan ya. Kita bersama-sama akan tutup dengan pujian tiap langkah. Nah, karena langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Kalau kita tadi ya, mari kita pujikan tiap langkah. Selesai sudah ibadah sekolah minggu secara online. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa. Terus baca firman Tuhan. Rajin belajar. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.